Runtuhnya Vietnam Selatan. Sejak Perang Dunia Kedua berakhir, muncul dua paham yang berbeda, yaitu paham liberalis dan paham komunis. Kedua negara tersebut merupakan negara adidaya yang berperang secara dingin. Vietnam merupakan negara yang mengikuti paham komunis dan negara jajahan Prancis. Dengan adanya perbedaan paham tersebut, mereka berperang agar yang kalah mengikuti paham yang menang. Lalu, pasukan Vietnam pun melakukan perang gerang gerilya yang dipimpin oleh Vo Nguyen Giap. Perang gerilya merupakan perang secara diam-diam dengan cara melucuti senjata lawan. Akan tetapi, setelah itu, perang gerilya berubah menjadi perang frontal. Namun, dengan adanya perjanjian Jenawa tanggal 26 April sampai dengan 20 Juli, Vietnam terbagi menjadi dua, yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Vietnam Utara dipimpin oleh Ho Chi Minh, dan Vietnam Selatan dipimpin oleh Ngo Dinh Diem. Dengan hadirnya Vietnam Selatan, otomatis membuat Vietnam terpecah. Hal itu membuat Ho Chi Minh sangat marah, karena ia menginginkan Vietnam jadi negara yang merdeka dan utuh. Lalu, apa yang menyebabkan Vietnam Selatan runtuh? Ketika kembali terjadi Perang Indochina Kedua, Ho Chi Minh kembali melakukan serangan kepada Vietnam Selatan dengan bantuan Uni Soviet. Ho Chi Minh bersikeras ingin menghancurkan Vietnam Selatan. Hal itu ia lakukan karena Vietnam Selatan dianggap sebagai penghalang persatuan Vietnam yang telah ia cita-citakan. Untuk keperluan menghancurkan Vietnam Selatan, Ho Chi Minh mengirimkan pasukan Viet Minh menyusup ke selatan. Usaha menghancurkan Vietnam Selatan mendapat bantuan dari negara komunis, Uni Soviet, dan Cina. Blok Barat yang mengetahui tindakan kedua negara komunis terhadap Vietnam Utara merasa mempunyai kepentingan di Vietnam Selatan juga berusaha mempertahankan wilayah tersebut. Amerika Serikat memerintahkan pasukan membantu Vietnam Selatan. Dengan demikian, Perang Vietnam merupakan contoh konkret perebutan pengaruh dua negara adidaya. Pasukan gerilya Vietnam Utara menyusup ke wilayah Vietnam Selatan. Pasukan tersebut membentuk gerakan gerilya komunis di Vietnam bagian selatan yang dikenal dengan Viet Cong dan melakukan propaganda terhadap rakyat Vietnam Selatan atas ancaman Amerika Serikat dan sekutu. Penyamaran pasukan Viet Cong menjadi rakyat sipil membuktikan propaganda berhasil. Banyak dari pasukan Viet Cong dilindungi oleh rakyat Vietnam Selatan. Hal ini mengakibatkan pasukan Amerika Serikat yang bertugas di Vietnam Selatan sulit membedakan antara pasukan komunis dengan rakyat. Dengan adanya serangan itu, Amerika Serikat pun ikut turun tangan membantu Vietnam Selatan, karena mereka masih berkepentingan pada wilayah tersebut. Amerika Serikat yang berusaha mempertahankan wilayah Vietnam Selatan terus memberikan bantuan pasukannya. Akibatnya, Perang Indochina Kedua yang besar pun tidak lagi bisa dihindari dan berlangsung pada tahun 1957 sampai dengan 1975. Dengan banyaknya korban yang berjatuhan, akhirnya kedua belah pihak memutuskan untuk berunding dan melakukan gencatan senjata pada tahun 1970. Perundingan itu diikuti oleh Vietnam Utara, Vietnam Selatan, dan Amerika Serikat di Paris. Pada tahun 1972, diumumkan oleh Amerika Serikat bahwa Indonesia, Kanada, Hongarian, dan Polandia menjadi pengawas gencatan senjata di Vietnam. Karena mendapat serangan tersebut, akhirnya Vietnam Utara menyepakati gencatan senjatanya. Perjanjian itu disebut dengan Persetujuan Paris dan ditandatangani pada tanggal 27 Januari tahun 1973. Namun, pada 18 April 1975, Vietnam Utara kembali mengancam wilayah Vietnam Selatan. Dan wilayah yang dituju adalah Saigon, ibu kota Vietnam Selatan. Masyarakat Vietnam Selatan pun panik dan mulai mengungsi ke wilayah Amerika Serikat menggunakan 5 kapal induk armada yang dikirimkan Amerika Serikat. Presiden Vietnam sempat berganti 2 kali. Pertama, yaitu bergantinya Nguyen Van Thieu menjadi Tran Van Huong. Nguyen Van Thieu adalah presiden yang menandatangani Persetujuan Paris karena Amerika Serikat berjanji mengirim pesawat B-52 yang akan mengebom Vietnam Utara jika melakukan pelanggaran. Namun, hal itu tidak dilakukan oleh Amerika Serikat dan Vietnam Selatan kekurangan kekuatan militernya. Saat bantuan dari Amerika Serikat tidak datang, Vietnam Utara semakin di atas angin. Kemudian, pada 28 April 1975, Tran Van Huong digantikan oleh Duong Van Minh sebagai Presiden Vietnam Selatan. Namun, baru sehari memimpin, wilayahnya langsung diserang oleh pasukan gerilya Vietnam Utara yaitu Viet Cong. Wilayah yang menjadi tujuan serangan Viet Cong adalah Saigon.
Pada akhirnya, pasukan Vietnam Selatan kalah akibat hujan tembakan artileri yang dilakukan oleh Vietcong. Akhirnya, pasukan Vietnam Utara mulai menduduki posisi-posisi penting di Saigon dan mengibarkan bendera mereka di Istana Kepresidenan Vietnam Selatan pada tanggal 30 April 1975. Hal itu menandakan menyerahnya pemerintahan Vietnam Selatan tanpa syarat ke Vietcong. Dan kejatuhan Saigon pun menandakan berakhirnya Perang Vietnam dengan kemenangan Vietnam Utara. Hal ini menjadi periode awal transisi Vietnam menjadi satu negara yang utuh. Setelah berakhirnya perang ini, kedua Vietnam tersebut bersatu pada tahun 1976 dan Vietnam menjadi negara komunis. Perang ini mengakibatkan eksodus besar-besaran warga Vietnam ke negara lain, terutamanya Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara barat lainnya. Sehingga di negara-negara tersebut bisa ditemukan komunitas Vietnam yang cukup besar.